Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang di channel Gema Makkah. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dengan makhluk itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Hati-hati terhadap produk bernama kezaliman kalau sudah menimpa kepada orang. Agama ini merupakan agama yang sangat menjaga supaya setiap orang yang menjadi hambanya Allah tidak melakukan kezaliman. Karena Allah sudah menegaskan pengharaman mutlak terhadap kezaliman. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Ini deklarasi dari Allah supaya kita memiliki warning dari apa yang dideklarasikan oleh Allah. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya telah mengharamkan diriku untuk mendolimi. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan kalian diharamkan mutlak untuk melakukan kezaliman. Ya, makanya kezaliman bukan hanya kepada manusia, bahkan kezaliman kepada hewan sekalipun itu berakses kepada hukuman yang Allah akan berikan. Ada sebuah kisah nyata, Pak. Ada sebuah kisah nyata. Syekh Nabil, salah satu ulama besar, menyampaikan tentang sebuah peristiwa nyata tentang manusia yang berbuat kezaliman kepada satu hewan, dan Allah langsung membayar kontan kezaliman yang dia lakukan. Ada manusia, dia menangkap tikus, membuat konten. Dia habis nangkap tikus, buat konten. Lalu tikus itu diambil, kemudian dibakar dari ujung ekornya. Bunuh tikus boleh, tapi membunuh tikus atau membunuh binatang yang kita diperbolehkan membunuh tidak boleh menyakiti. Konsepnya Islam itu jangan menyakiti, jangan menzalimi. Ketika dia ngambil tikus, maka dibakar itu ekornya, dikasih minyak dulu, dibakar ekornya. Tentunya tikus itu pada saat itu kesakitan. Karena tikus itu kesakitan yang luar biasa, karena memang api itu merupakan tingkat penyiksaan yang paling sangat luar biasa perih. Makanya Allah haramkan manusia itu untuk melakukan penyiksaan dengan api. Makanya kalau ada orang, contohnya kayak ISIS sampai membakar, naudzubillahi min dzalik gitu, itu perbuatan yang sangat menentang dari apa yang Allah perintahkan. Ya, maka api itu salah satu hal yang paling perih. Kenapa kita tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun membakar dengan api? Karena itu sangat luar biasa sakit yang dirasakan. Kembali ke tadi. Maka tikus itu dibakar sama dia. Qadarullah, tikus itu karena kesakitan lepas dari pegangannya. Lalu ketika tikus itu lepas dari pegangannya, dia masuk ke dalam rumah pemilik rumah yang membakar tikus itu. Lalu karena tikus itu dalam kondisi kacau, dalam kondisi panik, maka dia akhirnya nyentuh banyak barang di dalam rumah itu. Menyentuh kordennya, menyentuh kertas-kertas yang berserakan dan lainnya. Tidak terlalu lama setelah itu rumah orang yang membakar tikus terbakar. Peristiwa ini dikomentari oleh seorang ulama besar, Syekh Nabil namanya, Al-Wadi, hafizahullah ta'ala. Beliau kemudian berkata, perhatikan peristiwa yang nyata terjadi, dan peristiwa itu bisa dicek di YouTube, Pak. Memberikan kepada kita tentang sebuah faedah besar. Kalau kamu mendolimi tikus saja, ternyata akan dibayar cash dan kontan oleh Allah, apalagi mendolimi manusia. Ad-dulmu dainun. Sesungguhnya kezaliman manusia kepada manusia itu utang. Kalau kamu tidak membayar hari ini, besok. Kalau kamu tidak membayar besok, lusa. Kalau kamu tidak membayar lusa, pekan depan. Tapi tidak akan dimatikan dirimu sampai kamu membayar kezaliman itu. Makanya sampai kita mendapati perkataan Nabi, babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya qabla akhirah. Ada dua pintu, yang kata Allah itu ada dua pintu. Pada ruang kehidupan manusia itu ada dua pintu. Yang tidak ada yang dua pintu itu tidak akan pernah ditutup oleh Allah selama-lamanya. Allah akan terus buka. Apa dua pintu itu? Di mana dibukanya pintu merupakan kata kiasan. Artinya Allah akan terus memperhatikan pintu yang terbuka itu. Yang pertama durhaka kepada orang tua, yang kedua adalah kezaliman. Makanya Bapak lihat, tidak ada manusia sepintar apapun, sebagus apapun circle-nya dan link-nya, kalau dia durhaka kepada orang tua,
hidupnya belangsakan. Tidak ada orang kok dia dolim sama orang tuanya, kecuali Allah yang turun tangan untuk membalas kedoliman ketika anak durhaka kepada orang tua. Al-uquq, yang pertama durhaka sama orang tua. Yang kedua kedoliman. Makanya hati-hati, jangan sampai jempol kita, jangan sampai apa yang kita pikirkan, jangan apa yang kita ucapkan ini mendolimi orang. Jangan sampai berita-berita yang sifatnya instan menjadikan kita mudah terbakar, terpancing emosi, lalu berkomentar, lalu akhirnya menjadi bola menggelinding, menjadi sebuah kedoliman. Karena ini merupakan perkara yang harus hati-hati. Kedoliman itu merupakan perbuatan yang Allah tidak meletakkan ruang pada kehidupan iman. Makanya kalau kita memperhatikan syariat, syariat itu diletakkan oleh Allah supaya kita tidak berbuat kedoliman. Kenapa kita disuruh mudah tersenyum? Berbuat karena supaya tidak mendolimi. Kenapa kita membayar infak, sedekah? Supaya kita tidak menyakitin. Kenapa kita disuruh untuk memuliakan tetangga? Tidak, kemudian supaya tidak menyakitin. Kenapa kalau kita masak daging disuruh memperbanyak kuah? Supaya tidak menyakiti tetangga kita dengan baunya. Sampai kepada orang yang belum beriman pun kita tidak diperbolehkan untuk mendolimi. Lihat kata-katanya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u itu artinya apa sih? Artinya itu ajak dalam kebaikan. Kalau kita membahas ud'u, kalau di dalam bahasa itu ud'u itu merupakan ajakan masuk ke rumah kita. Kenapa kok sampai sebegitu luar biasanya Islam meletakkan setiap syariat ini? Supaya tidak terjadinya kedoliman. Makanya sampai sebagian ulama mengatakan tidaklah satu kejadian menimpa kepada seseorang di masa tuanya atau di masa senjanya, kecuali itu merupakan puzzle-puzzle dari kedoliman yang dia lakukan dan dia kerjakan. Makanya inilah yang menjadikan kita di dalam kehidupan iman dimuliakan untuk sikapnya sering meminta maaf. Karena kita tidak pernah tahu di antara perkataan kita dan apa yang kita ucapkan itu mendolimi orang lain. Lalu kedoliman itu menggantung di pintu langit dan Allah tidak matikan kita sampai kedoliman yang menggantung di pintu langit itu kembali kepada pelakunya. Kenapa? Karena sesungguhnya kedoliman itu kayak bumerang, dilempar sejauh apapun kembali kepada yang melempar. Itulah kedoliman. Kalau doa kan itu kan kayak busur panah yang tidak pernah kembali. Kedoliman itu kayak bumerang. Setiap kamu melemparkan, sejauh apapun kamu melemparkan bumerang, pasti akan kembali. Itulah yang namanya kedoliman. Makanya inilah yang menjadikan kita memahamkan betul. Orang yang memiliki keberkahan dalam hidup itu, kata Hasan Al-Basri, sederhana. Yang mereka tidak didominasi dengan kedoliman yang dia kerjakan. Karena ada yang kedua, kedoliman itu, yaitu kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Kedoliman yang berkaitan tentang hak orang lain, apa yang didapatkan orang lain, yang menjadikan kita harus menghormati setiap border yang dimiliki setiap orang. Itu kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Artinya Allah sendiri yang akan mengintai siapapun yang berbuat kedoliman. Dan maaf, ini berlaku untuk muslim ataupun non-muslim. Yang akan kita peroleh mungkin jauh dari apa yang kita bayangkan. Karena Allah sudah betul-betul mendeklarasikan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan kedoliman atas diriku, sebagaimana aku haramkan kalian untuk melakukan kedoliman. Allah tidak pernah mendeklarasikan sebuah perkara setegas ini kecuali kepada kedoliman. Makanya kalau kita ngaji hanya untuk dolimin orang, lebih baik nggak usah ngaji, Pak. Kalau kita ngaji hanya untuk dolimin orang, nyebut fulan begini atau gini, ndak usah ngaji. Daripada apa? Daripada membayar hutang dolimu lebih besar daripada pahala yang kamu peroleh dari ngajimu. Kadang-kadang kita ngaji belum tentu diterima sama Allah, tapi kedoliman yang kita lakukan dan kita kerjakan sudah pasti akan dibayang-bayangi ancaman yang Allah akan bayarkan. Itu yang menjadikan kita memahami yang kedua, kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Ada yang ketiga, yaitu adalah kedoliman yang diampuni oleh Allah, kedoliman kita kepada diri kita. Maka itu merupakan salah satu kedoliman yang diampuni oleh Allah selama kita senantiasa lekas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, kalau kita ditanya
Pekerjaan utama para malaikat itu apa? Bertasbih. Kenapa mereka bertasbih? Karena nggak pernah melakukan kezaliman. Pekerjaan utama manusia itu apa? Banyak meminta ampunan. Kenapa? Karena manusia itu pekat dan lengket, dan bayang-bayangnya sedekat tali jempolnya itu adalah kezaliman yang dia kerjakan. Makanya kita mendapati indahnya perkataan dari Ibnu Rajab. Kalau kamu berpacu dengan orang solih, nggak mampu dengan ketaatan, tidak mampu dengan ibadah, berpaculah dengan mereka pada taubat dan penyesalan atas apa yang kamu lakukan pada kezaliman yang kamu kerjakan. Nah inilah yang kita paham Pak. Jadi dolim itu ada 3. Syirik itu kezaliman kepada orang, dan kita berbuat dosa pun merupakan bagian dari kezaliman. Karena apa? Orang yang berbuat dosa itu merupakan orang yang telah menyakiti diri mereka, karena mereka mendapatkan hijab antara dia dengan Allah semakin terbuka ketika Allah akan memberikan hukuman atas apa yang dia peroleh. Setiap apapun aktivitas yang kita lakukan selalu ada konsekuensi yang harus dibayar. Melakukan kebaikan ada konsekuensinya. Melakukan sebuah perbuatan melanggar ada konsekuensinya. Makan gula terlalu sering ada konsekuensinya. Tidak pernah olahraga ada konsekuensinya. Ketika kita terlibat di satu kantor, lalu di kantor itu kita melakukan sebuah perkara-perkara yang menyenangkan dan mendatangkan profit, ada konsekuensinya. Sebagaimana kalau kita melanggar SOP di kantor, ada konsekuensinya. Hidup dan konsekuensi itu bukan hanya kepada kita di tempat pekerjaan. Hidup dan konsekuensi itu antara kita dengan Allah pun sama. Maka itulah yang menjadikan poin yang pertama, bahwasanya para ulama menerangkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam surat Al-A'raf 23 menegaskan kepada kita, manusia itu pada dasarnya tidak ada yang lepas dari sebuah kezaliman. Makanya inilah yang menjadikan kita memperbarui istighfar setiap waktunya, dan banyak-banyaklah minta maaf sesering mungkin. Dan tidak usah menunggu minta maaf ketika di Idul Fitri baru meminta maaf. Kalau mampu, seringlah meminta maaf ketika kita habis bertemu, berjumpa. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Seringlah meminta maaf. Orang yang meminta maaf itu tidak pernah salah. Orang yang meminta maaf itu tidak pernah salah. Seringlah meminta keridhaan dari manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita. Rasulullah 100 hari sebelum beliau wafat dan mangkat dalam wafatnya beliau, apa yang dilakukan Rasulullah? Bapak dan Ibu harus paham ya, ada peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan oleh Nabi 100 hari sebelum beliau meninggal dunia. Menunjukkan itu berarti urusan-urusan penting, karena diselesaikan Nabi 100 hari sebelum wafatnya. Makanya ada kitab yang bagus banget, kapan-kapan kita bahas kalau sudah membahas kitab ini. Ya insya Allah 4 tahun lagi lah, insya Allah 2 tahun lagi. Itu perbuatan apa yang dilakukan Nabi 100 hari sebelum meninggal dunia. Kalau di kita kan 100 hari presiden menjabat, apa yang dilakukan dalam 100 hari menjabat, kan begitu. Ternyata juga ada kitab 100 hari yang dilakukan Nabi sebelum meninggal dunia. Salah satu di antara yang dilakukan Nabi 100 hari sebelum meninggal dunia itu salah satunya apa? Beliau mengumpulkan para sahabat. Dikumpulkan semampu mungkin, semuanya kumpul. Lalu Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang pernah saya zalimi? Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah pun khawatir terhadap kezaliman. Karena kezaliman yang tidak tuntas di dunia, walaupun sudah dibalas oleh Allah, tapi kalau kita tidak meminta keridhaan kepadanya, maka akan dituntaskan dalam pengadilan Allah. Makanya maaf, Bapak nanti baca di kitab Tauhid, kitab Akidah, manusia itu sebelum dihisab, nanti yang akan dihisab itu siapa? Hewan, Pak. Manusia itu sebelum manusia dihisab satu persatu, kita berdiri di hadapan Allah 40 tahun menatap ke langit, yang akan dibangkitkan itu binatang-binatang. Dalam satu riwayat yang sahih, binatang akan dihidupkan oleh Allah. Binatang yang pernah menanduk binatang lainnya, maka mereka diputuskan oleh Allah. Ini binatang ini pernah nanduk binatang ini jatuh gara-gara tandukan binatang ini menerkam binatang ini. Semuanya dilihatin kepada manusia. Jadi manusia itu melihat dulu bagaimana proses Allah meletakkan keadilan sampai kepada hewan.
Cuma kalau hewan tidak diberikan hukuman. Mereka langsung setelah mereka diperlihatkan kezaliman yang pernah dia lakukan hewan-hewan itu, dijadikan mereka langsung menjadi tanah. Pada saat itulah manusia yang berbuat kezaliman, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, coba saya jadi tanah. Itu menunjukkan bahwasanya sekali lagi, zalimnya hewan kepada hewan aja nanti akan diperlihatkan oleh Allah, apalagi kezaliman kita kepada manusia. Sekali lagi ya Pak, ngajinya kita jangan menjadikan kita berbuat kezaliman. Fulan begini, fulan begini, fulan begini. Apalagi kalau sudah mengkafirkan, sudah menyesatkan dengan begitu mudah. Naudzubillahi min dzalik. Maka itu yang pertama. Maka yang kedua yang kita peroleh dan kita dapatkan, para ulama lalu menerangkan kepada kita. Tadabbur yang kita peroleh di dalam doa surat Al-A'raf 23 itu apa? Dosa itu menghilangkan nikmat. Dosa itu menghilangkan kenikmatan. Karena kita menjumpai bagaimana Nabi Adam yang sudah diberikan kenikmatan berlimpah, yang tentunya kita semuanya sepakat mutlak kenikmatan yang didapatkan oleh Nabi Adam. Ingat ya, nikmat itu dua, nikmat yang mutlak, ada nikmat yang relatif. Ya, nikmat mutlak itu cuma satu tempat, yaitu ketika di surga. Makanya Allah tidak menyebut kata bahagia kecuali adalah di dalam surga. Nikmatnya surga itu mutlak. Tapi nikmat mutlak yang ada di surga itu hilang disebabkan dosa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Nabi Adam. Nikmat itu akhirnya menurunkan Nabi Adam dari surga. Turun Nabi Adam dari surga, dipisahkan 200 tahun sampai ketemu dengan Hawa. Dalam perjalanan jauh itu akhirnya memberikan kepada kita makna dosa, kemaksiatan yang kita lakukan itu menghilangkan nikmat pada kehidupan kita, sadar atau tidak sadar. Kadang-kadang orang merasa enggak kok saya baik-baik aja, tapi dia sudah tidak lagi merasa bahwasanya dia sudah tidak bisa dibangunkan malam beberapa hari sudah enggak tahajud. Itu sebenarnya nikmat yang sudah dicabut oleh Allah. Ketika dia melakukan dosa, saya enggak apa-apa kok, tanpa terasa dia sudah beberapa bulan enggak membaca Al-Quran, itu sudah dicabut oleh Allah. Karena kaedahnya pasti, kata para ulama, dosa itu menghilangkan nikmat. Nikmat itu jangan hanya dipikir rumah. Nikmat itu bukan hanya jangan dipikir mobil. Mobil saya masih ada, rumah saya masih besar. Nikmat itu bukan hanya itu. Nikmat yang hakiki itu nikmat-nikmat dalam kehidupan kita. Dosa yang kita lakukan menjadikan akhirnya anak merenggangkan hubungannya dengan bapaknya. Bukankah kita menjumpai dan kita mendapati kan? Sebagaimana kata Rasulullah, nanti di akhir zaman kamu akan jumpai bagaimana seorang laki-laki itu apa? Anak itu apa? Anak itu berrasadiqahu wa jaffa'abahu. Anak itu nanti dekat sama gengnya, kelompoknya, tapi dia itu kering, hambar sama bapaknya. Dan itu juga merupakan bagian dari dosa. Makanya semua dosa yang kita tidak segera untuk meminta ampunan dengan mengucapkan astagfirullah, kalau kita melakukan dosa Pak, lalu tidak segera untuk mengucapkan doa yang diucapkan Nabi Adam, demi Allah kata para ulama, itu pasti akan diambil dengan sebuah kenikmatan yang dicabut oleh Allah. Dosa dan kenikmatan hidup itu tidak mungkin bersatu sebagaimana minyak dengan air. Karena kita memang tidak mungkin lepas dari kezaliman. Yang kita lakukan bergegas. Kalau melakukan dosa karena desakan nafsu yang begitu kuat, akhirnya melakukan dosa, maka yang dilakukan cepatlah mengucapkan doa sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Adam dan para nabi. Karena kenikmatan itu diambil. Maka perhatikan, kalau kita perhatikan alurnya, Nabi Adam turun, sudah hilang itu nikmat dunia dengan surga, nggak bisa dibandingkan. Tapi masih mendingan Nabi Adam, tanah nggak usah beli Pak. Saat itu sepanjang dia memandang itu yang miliknya Nabi Adam. Coba. Jadi raja properti itu bukan Donald Trump, Nabi Adam sebenarnya. Karena pada saat itu tanah miliknya beliau, air miliknya beliau, buah-buahan miliknya beliau. Dan ketika Nabi Adam diturunkan, kata para ulama, setidaknya tidak ada yang dilakukan Nabi Adam kecuali apa? Tinggal ngambil. Walaupun tidak senikmat ketika masih di surga. Ketika manusia Nabi Adam dan Hawa sudah diturunkan nikmatnya dari nikmat surga ke nikmat dunia, itu pun masih enak. Artinya air nggak perlu bayar, udara masih bersih, belum tercampur dengan apapun, nggak ada virus dan lain sebagainya. Lalu manusia berbuat dosa. Nikmatnya Nabi Adam ketika di dunia sudah dikurangi lagi oleh Allah.
Yang asalnya dulu tinggal metik, tinggal ngambil kambing, karena dosa masih dilakukan manusia, kata para ulama, akhirnya apa? Allah suruh manusia untuk mulai nanam. Allah suruh manusia untuk mulai berternak. Ketika dosa itu masih terus dilakukan, akhirnya apa? Dicabut lagi oleh Allah. Dulu hanya dalam waktu sekejap kamu bisa untuk manen. Oh, sekarang dibuat lebih lama oleh Allah. Karena terus berdampak sampai akhirnya kita menjumpai hari ini terus dosa dan kemaksiatan dikerjakan. Akhirnya sebagaimana yang kita peroleh hari ini, tanah kita bayar, air kita juga harus bayar, udara tidak bersih dari virus, dan berbagai macam hal konsekuensi yang kita peroleh. Dan itu selalu ada kaitannya dengan sebuah proses kemaksiatan. Tidak bisa kita mengatakan, nah ini proses kehidupan manusia. Itu orang yang tidak memiliki keimanan. Tapi orang yang memiliki keimanan itu selalu mengembalikan kembali kepada Allah. Gempa sama orang yang tidak beriman akan mengatakan ini fenomena alam. Tapi bagi orang yang beriman, mereka akan tahu ini memang betul. Ini gesekan lempeng bumi. Tapi yang menggerakkan lempeng bumi siapa? Allah. Kenapa Allah baru menggerakkan hari ini? Kan menjadi sebuah perenungan untuk kita. Itulah kenapa pintar itu disebut ulul albab. Dia menangkap message inti dari setiap pesan yang Allah berikan dalam setiap kejadian, Pak. Kita tidak usah jauh-jauh lah, Pak, antara kita dengan kehidupan kakek nenek kita. Kan sudah sering saya sampaikan, kakek nenek kita anaknya berapa? 7, 8, 9. Kakek saya anaknya 9 atau berapa? 7. Tapi kemudian hidupnya mereka bersahaja, pergi pagi jam 8, jam 3 sudah pulang. Anak-anaknya sekolah semuanya. Maghrib bisa di musola, isya pulang, waktu berkualitas. Kita hari ini, Pak, dibandingkan dengan kakek nenek kita, tidak usah jauh-jauh ke Nabi Adam. Kakek nenek kita aja sudah beda, Pak. Makanya bisa bayangkan, berarti Nabi Adam itu walaupun sudah diturunkan dari surga masih enak. Kita dengan kakek nenek kita aja sudah beda, Pak. Banyak di antara kita harus pergi sebelum subuh, pulangnya jam 9, anak baru 2, 3, tapi seakan-akan kurang, tidak pernah cukup. Kita tidak pernah punya waktu untuk ngajak kita untuk kemudian duduk maghrib bersama anak kita. Dan tanpa kita sadari, semua dosa itu mengambil sebuah kenikmatan pada kehidupan kita. Lah itu yang sering tidak kita sadari. Makanya kenapa istighfar itu menjadi salah satu tanda karakteristik orang yang beriman. Karena kenikmatan hidup itu tidak akan diberikan sama Allah sampai kamu melakukan maksimal untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Semua perkara itu. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita belajar dari apa yang terjadi dan menimpa kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu cuma makan 1 buah, itu pun tidak habis, Pak. Cuma 1 gigitan tok. Cuma 1 gigitan aja, konsekuensi hukumannya dari Allah itu sebesar itu. Diturunkan dari nikmat mutlak menuju kepada nikmat relatif di dunia. Padahal cuma 1 gigitan aja. Nabi Adam tidak sampai nambah. Nabi Adam nggak nambah sampai makanannya, sopnya, enggak. Cuma 1 gigitan buahnya saja. Tapi sudah cukup bagi Allah memberikan hukuman di dalam kehidupan Nabi Adam. Lah peristiwa ini para ulama menasihati kita semuanya. Hidup itu konsekuensi. Kalau kamu melakukan dosa silahkan, tapi ada konsekuensinya. Makanya wasiatnya Jibril kepada Rasulullah Muhammad itu apa? Ngajarkan tentang konsekuensi. Ilma ma syi'ta fa innaka mayyitun, ilma ma syi'ta fa innaka mazyun bihi. Kan kita mendapati malaikat Jibril itu kan berwasiat, berbuatlah apa saja, tapi kamu mati loh. Berbuat apa saja, tapi kamu akan merasakan akibatnya. Jadi itu yang kita harus paham. Makanya nikmat itu selalu hilang kalau sudah dimasuki dengan dosa. Ini ada kisah nyata, Pak. Saya tutup kajian kita ini, kesempatan pagi ini. Ada kisah nyata, saya sudah minta izin sama beliau untuk menyampaikan sebuah hikmah dalam peristiwa ini. Ada seorang ikhwan muda, beliau berbisnis, sempat terlibat riba. Dalam perjalanan bisnis yang masih ada sangkutannya dengan riba, dengan izin Allah, beliau karena ingin sekali untuk segera membebaskan hutangnya dari riba itu, akhirnya Allah mudahkan. Karena memang dia ingin membersihkan.
Akhirnya dia tepat waktu membayar, lepas, lega dia. Masya Allah, akhirnya lepas dari riba. Ketika beliau sudah disiplin di dalam interaksi kepada pihak yang memberikan kepada beliau itu adalah riba, kata disiplin, maka mendapatkan tren positif dari pihak yang memberikan riba itu. Lalu pihak riba itu ketika selesai, bukan melepaskan, tapi mendatangi lagi. Pak, kami pinjemin lagi Pak, gitu. Oh enggak, sudah. Saya sudah, alhamdulillah ini sudah berjalan semuanya bisnis saya. Bapak enggak apa-apa, nanti kami akan ini karena Bapak kami miliki trennya baik, gini. Kami akan berikan pinjaman dengan lebih lunak dan gini. Terus akhirnya hampir sering untuk dikomunikasikan dan sering ditelepon. Beliau sudah tahu itu haram. Beda dengan yang pertama. Yang pertama ketika ngambil belum tahu kalau itu adalah bagian dari sebuah riba yang harus ditinggalkan. Dalam perjalanan di tengahnya baru tahu dan berusaha untuk meninggalkan. Sebenarnya sudah dimudahkan oleh Allah membayarnya. Qadarullah ketika sudah selesai ini terus pihak ini menelepon dan akhirnya tergiur. Ya, coba deh saya akan meminjam lagi. Mungkin dengan itu saya akan bisa lebih besar lagi. Nanti kita tutup dengan berbagai macam ketaatan lah. Ada salah ya, berinteraksi dengan riba, lalu berdalih akan melakukan ketaatan setelah mendapatkan profit. Tidak segampang itu. Karena jerat riba itu lebih parah daripada jerat narkoba di hadapan Allah. Akhirnya kena Pak. Akhirnya karena dikasih berbagai macam keringanan, fasilitas dan lain sebagainya, akhirnya tergiur lagi. Beliau ngambil riba kembali. Lalu membuka beberapa bisnis di kota kelahirannya. Dia buka ini. Ada 3 bisnis kalau tidak salah yang beliau buka. Qadarullah, ya, 3 bisnis yang beliau buka di kota kelahirannya itu tidak berhasil. Yang satu tutup, asalnya subsidi silang gitu. Akhirnya 3 ini sudah tidak bisa, nutup. Tinggal 2. Dia punya bisnis di Jakarta utamanya. Ini mendapatkan subsidi dari Jakarta. Ternyata tidak kuat juga, mati lagi satu. Dan ternyata matinya ini, itu juga menyebabkan matinya bisnis beliau yang ada di Jakarta. Akhirnya ambruk Pak. Sampai akhirnya terjadi perpisahan di keluarganya. Apa pelajaran yang beliau sampaikan di tengah kesedihan beliau gitu? Beliau nyampaikan, saya itu sudah dibantu sama Allah. Niat pertama saya untuk lepas dari jeratan riba. Allah bantu Ustaz. Bahkan berlebih yang saya dapatkan. Kalau saat itu saya fokus mulai beribadah, melakukan ketaatan, berbisnis yang betul-betul basicnya bersih. Harusnya begitu yang saya kerjakan. Tapi apalah daya, saya tertarik dan tergiur mengambil kembali. Dan ketika itu masuk, ya kita paham. Kalau riba sampai diharamkan oleh Allah, berarti sel kankernya riba itu lebih parah daripada sel kanker yang ada pada kehidupan manusia. Kenapa? Kalau sampai diberikan ancaman besar sama Allah, itu berarti dampak keburukannya itu besar banget. Jadi Bapak, kalau mari kita belajar untuk melihat para ulama. Jadi ulama itu mengatakan begini. Kalau kamu ngelihat ada satu dosa, kok sampai ancamannya gede, berarti dampak kerusakan dari dosa itu kalau dilakukan gede sekali. Contoh, homo. Kok sampai kita ngelihat kenapa homo itu hukumannya berat, bahkan melebihi hukuman kepada pelaku zina. Karena dampak kerusakan dari homo itu luar biasa pada peradaban manusia. Maka itu yang akhirnya menjadikan apa? Akhirnya kenikmatan itu hilang. Dan beliau sekarang merintis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.